Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai mam saya semua, apa kabar? Semoga sehat selalu ya, dilimpahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dan dijauhkan dari segala mara bahaya. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengklik video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dulu. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar teman-teman tahu video terbaru dari aku. Buat teman-teman yang ingin lebih akrab dengan aku, boleh ya follow Instagram aku, namanya Mama Diansyah, atau boleh juga klik linknya di deskripsi aku. Terima kasih. Dan ini aku mau share lagi kegiatan aku di dapur ya mams. Nah ini tuh di pagi hari aku mau masak menu sederhana lagi ya mams. Dan ini aku menyiapkan bahan-bahan yang mau aku masak. Jadi hari Kamis itu Pak suami diajak mancing ya mams, cuman dapat ikannya sedikit, dan malamnya itu kami goreng ya, langsung dimakan gitu. Jadi ada sisa umpan juga ya, ikan teri basah gitu. Jadi kalau aku rebus untuk kucing tuh, kucingnya kurang suka ya mams, jadi aku simpan di kulkas. Jadi kalau ada bahan-bahan yang sisa di rumah itu aku nggak langsung cus ya belanja ke warung gitu ya, aku mikir dulu apa-apa yang kurang gitu kan. Kalau yang kurang aja baru aku beli gitu ya. Jadi ini tuh bukannya terlalu hemat ya mams, sehingga sisa umpan juga bisa dipergunakan. Karena aku pikir memang walaupun dia sisa umpan, ikan terinya itu masih bagus gitu ya, masih segar. Nah karena aku langsung simpan ke freezer ya, ke pembeku, jadi masih segar ikannya gitu. Dan pagi ini tuh aku cuman beli kelapa 1 biji ya mams, dan itu juga tidak aku pergunakan semua. Untuk sayur kayak sayur sawi ini masih sisa ya mas, sisa terakhir dari sayur yang di kulkas gitu. Sementara kalau wortelnya itu aku ambil dari gudang, sisa jualan ya, aku pilih yang kurang bagus ya, kalau yang bagus masih bisa dijual gitu ya. Jadi kalau di otak aku nih tuh yang penting bisa dimakan ya mams, yang penting bisa diolah gitu. Kita juga tahu ya yang mana yang sudah tidak layak dimakan, yang nggak mungkin kita makan ya mams. Kayak seperti ya udah busuk kali gitu ya, nggak mungkin lah kita olah lagi gitu. Jadi kalau kita sendiri bisa kira-kira masih bisa dipergunakan ya kita pergunakan gitu ya. Dan buat mams yang sudah lama mengikuti aku pasti sudah tahu ya mams, kami itu di rumah jualan sembako, tapi sembakonya itu sayur, dan sayurnya itu yang kering. Misalnya itu kol, jipang, wortel, ada kentang juga, bawang-bawangan ya, kayak bawang merah, bawang putih gitu ya. Ada ubi juga, cabai rawit, cabai merah gitu. Nah dan yang lain-lainnya itu sesuai pesanan. Jadi kalau dipesan malam itu ini gitu ya, jadi dibeli langsung diantar. Tapi sebagian ada juga yang kami stok, karena memang sehari-hari itu sudah pasti ada yang meminta gitu ya, ada yang beli gitu. Jadi karena belanjanya itu dini hari ya mams, jam 1 malam tuh di terminal, barangnya itu kan per karung ya kita beli. Jadi banyak juga tuh yang kurang-kurang bagus di dalam karungnya, itu kita sortir gitu ya. Nah sisa-sisanya itulah aku pergunakan untuk di dapur. Jadi makanya tuh hari-hari aku cuma beli protein gitu, atau sayur yang memang mau aku masak hari itu gitu ya. Jadi kalau untuk menu sehari-hari itu aku sederhana aja ya mams, yang penting itu ada dimakan ya. Dan makanan itu cuman sampai di tenggorokan ya mams, setelah itu dia jadi kotoran. Yang penting kita tuh banyak-banyak bersyukur. Jadi sesekali juga kalau kita pingin yang lebih istimewa boleh ya mams, kita beli bahan-bahannya lalu kita masak begitu ya. Yang penting itu sesuai dengan kemampuan kita. Pak suami juga kalau aku masak tuh ya yang aneh-aneh tuh kurang suka. Jadi ya aku masak tiap hari tuh ya menu-menu di daerahku ini ya kan, yang biasa dimasak, yang biasa dimakan gitu ya.
Nah, selesai ceramahnya ya Mams. Di sini aku lanjut mau masak dulu. Nah, ini ada bada ya. Kami sebut di sini bada atau ikan teri basah. Ini aku mau kalio atau bisa juga disebut gulai pange ya. Dan seperti biasa ibu bijak itu selalu hemat. Aku pakai kentang biar banyak gitu ya. Di sini ada bumbu halus, ada cabai, kunyit, jahe, serai dan lengkuas yang halus ya Mams. Dan ini ciri khas gulai pange itu ada bawang putih, bawang merah, dan itu ada kelapa yang sudah aku parut. Nah, ini aku mau haluskan beserta bawang putih dan bawang merah. Untuk santannya ini sesuai selera ya Mams. Ini aku sesuaikan aja dengan bahannya. Untuk taburannya ini ada asam ya, asam kandis, ada daun kunyit yang sudah aku iris, dan ini ada cabai rawit untuk taburan ya. Jadi kalau untuk taburan itu opsional ya Mams, bisa pete, bisa cabai ya Mams. Nah, ini untuk sayurnya aku mau tumis sawi. Seperti biasa ini bahannya bawang putih, bawang merah, dan cabai. Dan ini ada sedikit wortel ya, aku campur ke sayurnya supaya ada warnanya aja gitu. Nah, di sini aku lanjut mau menghaluskan kelapa dan bawangnya dulu. Nah, ini karena aku menghaluskannya agak sedikit lama ya Mas, jadi aku lesehan aja di bawah supaya lebih nyaman ya. Dan untuk menggiling atau menghaluskan bawang putih dan bawang merahnya ini aku menambah sedikit garam ya Mams, supaya tidak terlalu licin gitu ya. Untuk kelapanya ini aku ulek 2 kali ulek ya Mams, karena ulekan aku ini kecil ya. Dan ini aku percepat aja supaya videonya tidak terlalu kepanjangan. Dan ini selesai mengulek, aku lanjut memasak gulainya ya Mams. Nah, ini aku campur semua bahan-bahan yang sudah aku sebutkan tadi. Dan untuk kelapa gilingnya juga sudah aku masukkan. Nah, ini aku campur dengan santan. Lalu diaduk sampai merata. Nah, ini kentangnya aku masukkan terlebih dahulu ya Mams, karena kan kentang agak lumayan keras ya. Jadi kalau orang Tapanuli itu kalau menggulai nggak pernah ditumis ya Mams, terkecuali itu menu-menu tertentu ya. Kalau untuk ikan, sayur biasanya cemplung begini aja gitu ya. Dan menu yang aku masak ini itu menu sehari-hari orang Tapanuli Tengah ya Mams. Apalagi Pak suami itu suka sekali ya untuk pange teri ini. Untuk pange ini sendiri itu bermacam ragam namanya ya Mams. Kalau di sini kadang dibilang orang kalio ya. Kalau di kampungku dibilang gulai pake gitu. Dan ini tuh bisa bermacam bahan ya Mams, bisa udang, bisa cumi, bisa ikan teri yang kering gitu ya, bisa juga ikan teri basah, ikan teri kering juga bisa gitu. Cuman kalau ikan teri kering itu harus direndam dulu ya dengan air hangat gitu supaya tidak terlalu asin. Untuk kentangnya sendiri itu inisiatif sendiri ya Mams. Kadang kan kalau di rumah tangga itu anaknya banyak, jadi biar cukup dia campur pakai kentang begitu. Nah, sebagai ibu rumah tangga memang harus begitu ya Mams. Nah, kadang kita kan pikir-pikir ya ada bahan yang lain. Jadi kalau umpamanya ikan tuh mahal, kita beli contoh kita beli sekilo gak bisa ya, kita beli setengah aja. Jadi untuk campurannya kita bisa campur dengan yang lain gitu supaya cukup makan satu keluarga. Dan untuk campuran kentang sendiri itu karena memang aku sering makan ya di kampung. Cuman orang tua di kampung itu biasa masak ikan teri yang kering. Jadi karena kalau ikan teri yang kering itu kan sebetulnya kan agak lumayan mahal juga ya. 1 ons itu kadang 10.000 gitu ya kalau lagi mahal gitu. Jadi biar banyak dicampur sama kentang gitu ya. Dan menu ini tuh sebetulnya jarang aku masak ya Mams. Cuman agak sering juga makan karena mertuaku sering masak ini. Cuman beliau tuh kalau masak ini tuh biasanya bahannya udang ya. Kalau nggak udang cumi. Dan paling nikmat itu dicampur pakai pete.
Jadi karena ini tanggal tua, jadi kita tidak bisa beli udang karena udang lagi mahal. Jadi kita pergunakan aja yang bahan yang murah begitu ya, murah meriah tapi nikmat. Nah ini ditunggu sebelah aku sudah tumis ya untuk sayur sawinya, dan itu pertama sekali aku masukkan tadi wortel ya, karena wortel itu lebih keras ya. Nah ini sudah aku tambah garam, penyedap dan gula sedikit. Nah ini karena kentangnya sudah lumayan lunak, aku masukkan teri basahnya ya mams, dan ini aku sebelahkan aja, tidak dicampur dengan kentang ya mams, supaya nanti tidak tidak hancur gitu ya mams. Nah ini kalau untuk diaduk itu aduknya pelan-pelan aja, karena takutnya nanti ikan terinya tuh hancur. Nah ini aku masukkan asam kandisnya, atau di sini disebut asam potong ya mams. Terakhir ini kita kasih garam dan penyedap aja untuk gulai pangeknya. Nah ini aku sampai lupa ya untuk sapa-sapa mams semua. Hai mams, bunda, mak, kakak, adik, mbak, dan teman-temanku semua. Terima kasih banyak karena sudah selalu hadir di video aku, selalu like dan komen yang positif. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas semua kebaikan teman-teman semua dengan beribu kebaikan. Amin amin ya rabbal alamin. Dan buat teman-teman yang baru saja singgah di channel aku, perkenalkan aku seorang ibu rumah tangga dengan 2 anak. Kami tinggal di Sibulgata Peluh Tengah, Provinsi Sumatera Utara. Ini adalah vlog keseharian aku sebagai seorang ibu rumah tangga. Semoga teman-teman suka, semoga bermanfaat, dan semoga menginspirasi. Jangan lupa dukungannya teman-teman, di subscribe, like, komen, dan nyalakan juga tombol lonceng notifikasinya agar teman-teman tahu video terbaru dari aku. Terima kasih. Nah kembali ke masakan ya mams. Ini untuk kalionya sudah aku taburkan cabai rawitnya tadi dan daun kunyitnya. Nah ini aku periksa untuk ikan terinya itu sudah matang ya mams. Nah, ini sebentar lagi aku matikan api kompornya. Dan sementara di tungku sebelah itu sawinya sudah matang ya mams. Nah ini sudah matang juga untuk kalionya. Nah ini aku tinggal icip-icip aja ya mams. Nah ini rasanya enak sekali, dan ini pak suami pasti suka ya mams. Lanjut ini aku salin ke wadah ya untuk sayurnya, juga untuk kalionya aku salin ke wadah. Dan ini untuk kalionya aku tinggalkan sebagian di kompor atau di kuali ya mams, nanti bisa dipanaskan lagi kalau sore. Nah ini setelah masak aku beres-beres dulu sebentar di dapur ya mams. Untuk piring-piring kotornya itu seperti biasa aku kumpul dulu di kamar mandi. Nanti selesai makan siang baru aku cuci. Dan alhamdulillah ini sudah selesai aku masak menu hari ini ya mams. Nah ini ada kalio ikan teri campur kentang, ada sawi juga, dan itu ada bekas sambal yang semalam. Dan ini aku lanjut untuk beres-beres atau bersih-bersih di sekitar kompor ya mams. Dan tidak terasa ini sudah di akhir video ya mams. Mohon maaf bila ada kata dan tindakan aku yang salah. Semoga videoku bermanfaat dan semoga teman-teman suka. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.